pemirsa, saya harap pemerintah daerah yang belum terdampak banjir ini berkaca dengan apa yang terjadi di Manado, di Kalimantan Selatan, dan Aceh Tamiang. Mereka harusnya berbenah diri kemudian agar mengantisipasi jika hujan terjadi. Tapi sambil kita menunggu ya pemerintah itu kemudian melakukan tindakan antisipasi pastinya, kita juga harus tahu wilayah kita yang kita tinggali apakah punya daya dukung lingkungan yang buruk. Kalau sudah daya dukungnya buruk, hujan terus terjadi, tinggal menunggu waktu saja banjir itu kemudian terjadi. Tapi sebelumnya saya tanyakan kepada Ibu Dwi Korita dulu, Bu, rilis-rilis yang diberikan oleh BMKG cuaca ekstrim ini sebenarnya warning itu sampai tidak buka kepala-kepala daerah sehingga apa ya dikatakan ya, langsung sigap lah mereka membenahi sungai, waduk, drainase, bagaimana Bu? Jadi kami menyampaikan pertama kali melalui Rakornas di awal Oktober yang dihadiri beberapa perwakilan kepala daerah dan ada beberapa kepala daerah, terutama juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kami undang ini karena nasional di seluruh wilayah Indonesia dan juga tidak hanya dari daerah, dari pusat pun hadir dari PUPR, dari BNPB sebagai koordinator utama dan juga dari kementerian lembaga terkait lainnya. Dan dengan pemerintah daerah kami pernah juga melakukan simulasi latihan kalau nanti terjadi cuaca ekstrim apa yang harus dilakukan. Nah, saat itu kami melakukan dengan pemerintah DKI, pemerintah daerah di DKI. Dan terus komunikasi dengan pemerintah daerah atau perwakilan daerah juga kami sampaikan. Oke. Demikian. Baik, terima kasih Bu ya. Tapi ya faktanya ya banjir juga ya Bu ya. Tapi mungkin saya ke Pak Yoga. Pak Yoga, ini pertanyaan simpel. Sambil kita tunggulah pemerintah kemudian membenahi di beberapa hari ini. Wilayah mana Pak Yoga yang punya daya dukung lingkungan buruk mulai dari waduk, sungai yang ada pendangkalan, drainase. Sehingga sebagai masyarakat ini kalau kita tahu, kita antisipasi diri sendiri dulu deh. Betul. Yang pertama, kalau untuk tadi Mbak Caca tanya, itu wilayah Jawa seluruh wilayah ya, kota kabupaten di Jawa itu bisa dikategorikan dalam posisi rawan bencana ya, karena daya dukung lingkungan di Jawa sudah melebihi kapasitas. Kemudian untuk Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi ini terutama daerah-daerah yang memiliki perubahan tata ruangnya secara signifikan ya. Jadi ada 3 jenis banjir sebenarnya Mbak Caca. Itu akan menunjukkan seberapa parahnya kapasitas daya dukung lingkungan kita. Yang pertama adalah banjir bandang atau banjir kiriman, itu di mana bisa dipastikan kawasan hutan lindungnya itu banyak yang sudah hilang atau gundul atau berubah fungsi. Kemudian daya tampung untuk sungai maupun daerah resapan air seperti situ dan empung waduk di sekitarnya sudah tidak mampu mewadai. Bisa dipastikan daerah-daerah kota yang dilalui oleh sungai-sungai tadi akan terdampak banjir. Ini yang kita lihat di Aceh, di Banjarmasin ya, kemudian juga di beberapa kota ya. Terus kemudian yang kedua yaitu banjir lokal. Nah, kalau banjir lokal ini menunjukkan bahwa sistem drainase kotanya buruk, kekurangan daerah resapan air ya, terus ditambah juga dengan pembangunan yang masif. Nah, di sini bisa dipastikan banjir lokal akan terjadi. Tanpa harus ada banjir kiriman pun, kota-kota tersebut akan terjadi banjir. Contoh paling mudah misalnya seperti di Jakarta, di Bandung, ya, Makassar misalnya. Dan yang ketiga yaitu banjir rob terutama, yaitu kota atau kabupaten yang tepat berada di tepi pantai. Ini yang kemarin dialami di Manado misalnya, Jakarta juga, itu terutama pada saat air pasang, kawasan kota-kota pesisir tadi akan terdampak banjir rob. Nah, yang kita khawatirkan atau perlu diwaspadai oleh seluruh pemerintah kabupaten, jika pada saat bersamaan dalam 1 hari, 3 jenis banjir tadi terjadi, Mbak Caca. Jadi ada banjir kiriman, ada banjir lokal, dan juga ada banjir rob. Maka bisa dipastikan kota kabupaten tersebut akan lumpuh. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kepala daerah saat ini. Oke, sekarang saya ke Prof. Adi. Prof. Adi, kalau untuk literasi kebencanaan atau banjir untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya mereka seharusnya sudah paham, tapi tinggal actionnya atau melakukan seperti apa. Tapi mungkin simpelnya untuk masyarakat, Pak, supaya kita lebih lebih mawas diri dengan cuaca buruk dan daya dukung lingkungan kita yang buruk, ini bagaimana? Ya, jadi sebenarnya untuk masyarakat itu sangat dihimbau ya untuk selalu mengikuti perkembangan informasi, terutama informasi-informasi dari BMKG. Memang sangat disayangkan, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu kita di televisi itu masih ditayangkan perakiraan cuaca, tapi sekarang menurut saya sudah sangat-sangat kurang lagi.
Nah, tetapi itu tidak membatasi juga karena masing-masing masyarakat sekarang sudah punya akses ke internet, itu bisa menginstall katakanlah mungkin informasi-informasi mengenai tentang cuaca kalau untuk banjir. Dan memang kalau saya lihat di daerah-daerah seperti di Sulawesi khususnya, hampir semua kota kabupaten maupun juga ibu kota provinsi itu merupakan daerah-daerah yang sangat rawan dengan bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu menurut saya di daerah-daerah yang notabene banjir itu merupakan bencana yang berpotensi besar terjadi, masyarakatnya di situ yang kemudian harus mencari tahu ya, literasi, di samping tentu saja ada bantuan dari pemerintah bagaimana informasi-informasi tentang perakiraan cuaca. Kemudian juga mereka juga harus tahu ya apa saja yang harus mereka lakukan ketika kemudian terjadi banjir, banjir bandang, banjir kiriman maupun banjir lokal ya yang disebutkan tadi. Nah, sehingga apa? Sehingga paling tidak kita bisa mengurangi resiko yang terjadi akibat bencana banjir tersebut. Karena apa? Karena bencana banjir ini sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan bisa diprediksi ya. Karena kita mempunyai informasi dari BMKG, tinggal bagaimana tata kelola penanganan manajemen banjir ini dari BPBD, kemudian BMKG ya, kemudian juga mungkin dari pemerintah sendiri ya, dalam hal ini Dinas Sosial, itu harus punya SOP yang jelas ketika banjir terjadi apa yang harus dilakukan. Karena permasalahan juga sebenarnya terjadi pada saat tanggap darurat, bagaimana pengungsi itu agak sedikit merasa ditinggalkan atau merasa diterlantarkan. Saya kira itu yang harus kita lakukan, Mbak Caca. Baik, Bu Dwi Korita, kalau dari perakiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG itu kan yang data-data yang diberikan itu kan seputar mengenai perakiraan cuaca, apakah itu hujan, cerah berawan, suhu dan kelembapan. Sebenarnya mengenai intensitas bisa diprediksikah untuk besok, nanti malam atau besok beberapa hari ke depan, dan lama atau durasi hujan itu, Bu? Ini kan membuat warga jadi lebih punya antisipasi. Benar, Mbak. Jadi kami tidak hanya memberikan perakiraan cuaca, tetapi memberikan peringatan dini. Peringatan dini ini untuk tiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia telah menjadi area peringatan dini, dan peringatan dini itu selalu diikuti dengan mulai jam berapa sampai jam berapa. Itu ada. Jadi kalau potensi cuaca hujan lebat begitu, angin kencang diperkirakan di kecamatan apa begitu ya. Kemudian mulai pukul sekian sampai pukul sekian. Dan paling dini disampaikan 7 hari sebelumnya, diulang-ulang sampai 3 hari sebelumnya, dan diulang-ulang diupdate sampai setengah jam sebelumnya, 3 jam sampai setengah jam sebelumnya. Baik, nanti sesaat lagi saya akan tanyakan kepada Ibu Dwi Korita dan juga Bapak-Bapak, itu mengingat bahwa banyak masyarakat kita saat ini punya pemukiman di sekitar daerah aliran sungai. Ini mengingat curah hujan yang ekstrim akan terjadi, apakah kemudian sudah harus dipindahkan sementara supaya meminimalisir jumlah korban? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, kemudian saya kembali kepada Ibu Dwi Korita. Bu, kalaulah BMKG sudah merilis wilayah-wilayah pastinya hampir di seluruh Indonesia ini rawan hujan ekstrim. Tapi Kak, bahwa bisakah ini kemudian berubah atau mungkin lebih dari apa yang diprediksikan oleh BMKG mengingat ada faktor anomali cuaca juga, Bu? Sebetulnya faktor anomali cuaca itu sudah terdeteksi sejak Agustus. Namun kami harus memonitor selama 60 hari dan confirm mulai akhir September, awal Oktober, kami menyampaikan rilis confirm faktor anomali cuaca akan terjadi dan sudah mulai terjadi sejak Oktober, dan puncaknya saat ini yaitu anomali cuaca fenomena global La Nina itu, dan nampaknya seluruh wilayah Indonesia atau pemerintah daerah juga sudah memahami, mengerti hal tersebut, dan kami sampaikan diprediksi hanya La Nina saja itu peningkatan curah hujan dapat mencapai 40%. Baik. Kami menyampaikan skenario terburuk apabila faktor anomali cuaca ini terjadi bersamaan dengan fenomena-fenomena cuaca dan iklim lainnya. Kurang lebih ada 4-5 fenomena iklim lainnya.
kalau bersamaan kami prediksi dapat mencapai peningkatan curah hujan 40-80%. Iya. Itu rilis sudah disampaikan juga. Iya. Namun barangkali ya harus lebih keras Baik. lagi, Iya. harus kita berupaya lebih Baik. serius lagi untuk menghadapinya. Oke, sekarang saya ke Pak Yoga. Pak Yoga, mengingat sudah jelas ada peringatan, jangan kemudian banjir dulu, baru evakuasi korbannya. Apakah Ya, mulai betul. bisa dari sekarang ada bentuk pemindahan warga-warga di sekitar daerah aliran sungai atau dengan daya dukung Ya. lingkungan yang terburuk? Ya, saya mau bagi dua Mbak Caca. Satu tentu adalah kondisi darurat ya. Dalam kondisi darurat ini tentu tidak ada pilihan lain kecuali merelokasi atau mengungsikan sementara warga-warga yang berada di daerah rawan bencana. Seperti bandaran kali, kemudian daerah tanah longsor ya, sampai dengan daerah yang rawan gempa misalnya. Jadi ini tindakan darurat ya, bukan tindakan solusi yang akhir. Jadi ini tindakan yang harus segera disiapkan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan laporan BMKG dan BNPB tadi misalnya ya. Jadi lokasi-lokasi pengungsian tentu harus disiapkan. Tetapi yang lebih penting lagi, yang kedua, setelah informasi tadi yang didapat, apa yang harus kita lakukan pasca banjir ini? Ini menurut saya sangat penting supaya tahun depan kita ketemu tidak membahas banjir lagi, tapi banjirnya harusnya berkurang. Nah, langkah-langkah ini ya sebenarnya yang kita harapkan keseriusan dari pemerintah pusat, provinsi sampai dengan kota kabupaten, mulai dari terkait tadi kebijakannya, penyediaan anggarannya, APBD dan APBN. Ya, kita tentu memahami terkait dengan pandemi ini pasti dana APBD banyak yang tersedot untuk penanganan pandemi. Tetapi paling tidak sudah ada untuk anggaran di tahun 2021 ini untuk penanganan banjir misalnya. Nah, ketiga yaitu ketegasan dari pemerintah terhadap perubahan fungsi lahan yang merupakan daerah resapan air ya. Di sini salah satu permasalahan utamanya kan banjir gara-gara perubahan itu. Nah, ini tiga hal yang menurut saya harus segera dilakukan, Mas. Baik, Mbak Caca. baik. Singkat, Prof. Adi menutup, masih ada waktu tidak, Prof? Daerah kemudian berbenah, menyiapkan resapan-resapan air, membersihkan wilayah sungai yang sudah ada pendangkalan dan lain-lain. Bagaimana, Prof? Ya, saya kira masih ada waktu ya. Kenapa? Karena tentu saja kita berharap anomali cuaca ini bisa berhenti sampai dengan bulan 2 ya, atau kalau katakanlah mungkin bulan 3. Sehingga pemerintah, baik itu pemerintah pusat didukung oleh pemerintah daerah ya, provinsi, kabupaten atau kota, itu paling tidak bisa mengalokasikan ya dana-dana yang ada itu untuk kemudian melakukan mitigasi-mitigasi. Yang pertama mungkin untuk kota-kota yang memang dideteksi menjadi langganan dari banjir, bagaimana mereka menyiapkan folder-folder, menyiapkan kebijakan-kebijakan ya, drainase dan lain sebagainya, biopori ya, itu untuk menghindari terjadinya banjir yang lebih besar lagi ke depannya. Kemudian yang ingin saya sampaikan terakhir itu adalah bagaimana kita bisa membuat peta risiko bencana banjir. Tadi BMKG sudah menjelaskan bahwa mereka sudah memprediksi. Nah, dari prediksi BMKG ini mungkin BNPB, kemudian juga BIG itu bisa menindaklanjuti dengan membuat peta risiko banjir yang kemudian dijadikan rujukan untuk penanggulangan banjir ke depannya. Saya kira itu, Caca. Baik, terima kasih Prof, terima kasih Pak Yoga, terima kasih Ibu Dwi Korita, karena mengenai banjir ini bukanlah menangani korban banjir, bersiap sebelum banjir, itu yang paling penting. Saya Cica Anissa, terima kasih. Sampai jumpa.